Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Bapa, kami mengucap syukur untuk renungan malam hari ini. Dalam doa malam kami menyerahkan semua yang ingin kami kerjakan ini, kami persembahkan kepada Tuhan untuk menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami, dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, kalau saudara memiliki pertanyaan keimanan dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi di zaman ini. Kalau ada hal yang viral dan menjadi pertanyaan banyak orang, kita bisa mencermatinya dari sisi firman Tuhan untuk menjaga hidup kita supaya kita tidak terseret oleh zaman dan kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan sebagai orang beriman. Nah, sore hari ini kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Bapak Pringgo Sri Harjanto yang mengikuti doa malam. Pertanyaannya adalah, takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pertanyaannya, kok bisa begitu? Penjelasannya bagaimana? Nah, ternyata istilah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan itu adalah firman Tuhan, saudara. Ada di Amsal pasal 1 ayat 7. Ya, ini sudah mulai kita gumulkan jawabannya dari bagian yang pertama ya. Jadi judul yang sama, takut akan Tuhan mengapa permulaan pengetahuan. Itu bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga. Sekarang sampai di judul yang sama, sampai di bagian yang keempat. Nah, inti yang kita renungkan ini adalah ayat firman Tuhan yang ada di Amsal pasal 1 ayat 7 ini. Bunyinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita ingin mengerti firman Tuhan, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi harus ada konteks yang jelas. Apalagi dalam satu ayat ini, karena
ini kita harus memperhatikan semuanya. Bukan hanya frasa yang punya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, terus sudah, ini masih koma. Tetapi di situ disambung dengan frasa berikutnya, yaitu tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, karena itu yang lalu saya menekankan bahwa di bagian pertama saya menekankan kalau meneliti firman Tuhan itu harus sesuai konteks, tidak bisa lepas dari konteks. Yang dimaksud oleh ayat firman Tuhan itu secara keseluruhan apa gitu. Makanya harus dilihat dari konteks dekat maupun konteks jauh. Sudah kita renungkan di bagian pertama ya. Makanya saudara-saudara yang ingin mengetahui lebih komplit tidak bisa hanya di bagian ini saja, tapi juga harus membuka arsip video doa malam kita, renungan judulnya Takut akan Tuhan Mengapa Permulaan Pengetahuan, bagian 1 sampai bagian 3. Nah, lalu di bagian-bagian berikutnya yang sudah lalu, itu saya mengajak untuk kita memperhatikan semuanya satu ayat ini, dan ini ada beberapa frasa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah frasa takut akan Tuhan. Kita harus memahami takut akan Tuhan itu apa. Itu sudah kita renungkan itu ya, kita cermati bahwa istilah takut akan Tuhan itu adalah istilah yang menunjukkan orang yang benar-benar menghidupi Tuhan di dalam hidupnya. Orang beriman yang menghidupi Tuhan. Saya pakai istilah seperti itu. Karena ada orang beriman yang tidak menghidupi Tuhan, saudara. Imannya tidak sungguh-sungguh. Ya, tapi kalau orang yang menghidupi Tuhan di dalam hidupnya itu tentu memiliki kesungguh-sungguhan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kemudian ada disebutkan di situ, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ada frasa berikutnya yaitu pengetahuan. Nah, sudah kita cermati kemarin. Apa itu pengetahuan? Kemudian sekarang masih ada kata hikmat dan bodoh. Ini ada hubungannya, saudara, dengan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi tidak berdiri sendiri. Nah, oleh karena itu, mari kita saat ini mencermati kata hikmat. Jadi kalau kita ingin mengerti frasa yang bunyinya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, itu tidak bisa hanya diartikan satu frasa atau bagian kalimat itu sendiri, Pak Harjanto sebagai penanya. Tapi harus dicermati dengan utuh apa maksud dari firman Tuhan itu. Dan bahkan kalau kita meneliti satu perikop, nanti kita akan memahami bahwa ternyata ayat itu ada di situ, itu punya maksud, yaitu ingin menjelaskan tujuan dari kitab Amsal itu ditulis seperti itu. Jadi memang memerlukan kesungguh-sungguhan dan ketelatenan dalam hal ini. Nah, mari langsung saja sekarang kita mencermati kata hikmat. Kenapa kata hikmat itu dihubungkan dengan frasa ini? Frasa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, ya. Nah, hikmat itu ternyata ada hubungannya dengan frasa yang sedang kita gumulkan ini, juga kata bodoh. Nah, sekarang tentang hikmat dulu. Saya ingin menghubungkan Pak Har dan juga teman-teman yang lain yang menyimak renungan saat ini, bahwa ada bagian firman Tuhan yang lain yang menyatakan tentang hikmat. Nanti kita akan mengerti hikmat itu apa. Tapi setidaknya ada dua bagian Alkitab yang menyatakan kata hikmat itu dan setara dengan ayat yang sedang kita gumulkan ini.
Yang pertama yaitu ada di Amsal pasal 8 ayat 11. Bunyinya begini, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi firman Tuhan menyatakan kepada kita, hikmat itu lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang di dunia ini, apa saudara ingin apa gitu, tidak bisa menyamai hikmat. Jadi kita merenungkan sekarang ini bahwa hikmat itu sangat berharga. Lalu Amsal pasal 16 ayat 16. Firman Tuhan menyatakan di sana begini, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Ini menggarisbawahi bahwa hikmat itu sangat berharga. Yang disebut hikmat itu sangat berharga. Lalu tadi saya menyatakan bahwa ada dua tempat lagi yang setara dengan yang kita sedang selidiki ini, yang menyangkut kata hikmat. Saudara, jadi kita sebagai orang beriman itu, hidup kita ini berpatokan kepada firman. Orang beriman yang benar harusnya seperti itu. Hidup ini tidak bisa dipisahkan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau orang beriman sudah tidak melakukan firman Tuhan, sudah bukan orang beriman. Tetapi orang beriman yang benar itu mesti patokan hidupnya yang terutama firman Tuhan. Nah, karena itu dengarkan firman Tuhan di Mazmur pasal 111 ayat 10. Bunyinya begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mirip tak? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan yang sedang kita renungkan itu. Tapi di sini dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, lalu masih ada lagi, Amsal pasal 9 ayat 10. Bunyinya demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Wah, ini saya berharap Anda tidak bingung dengan beberapa bagian Alkitab yang saya baca, yang ada hubungannya dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Pringgo Sri Harjanto. Jadi sekali lagi, meneliti frasa yang bunyinya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, itu tidak bisa dipisahkan dengan kata hikmat. Karena di bawahnya dijelaskan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, sekarang mari kita memahami sebetulnya yang disebut hikmat itu apa sih? Kok hikmat sampai firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat itu lebih berharga dari emas dan permata, hikmat itu lebih berharga dari emas dan perak. Nah, kemudian juga ada bagian firman Tuhan yang lain yang menyebutkan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi setara dengan yang sedang kita selidiki ini sekali lagi. Dan kalau kita meneliti lebih lanjut, maka dalam sejarah suci itu dinyatakan waktu Raja Salomo ditahbiskan menjadi raja di tengah umat pilihan Tuhan. Anda bisa menelitinya di kitab 1 Raja-Raja, ya, juga di 1 Tawarikh kayaknya, kitab Tawarikh pokoknya. Itu di sana sejarah suci mencatat Tuhan memberi kebebasan kepada Salomo, mau minta apa saja ketika dia ditahbiskan menjadi raja, akan diberi oleh Tuhan. Lalu Salomo memohon hikmat. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa ketika Salomo memohon hikmat, Tuhan berfirman, karena engkau tidak meminta umur panjang, kekayaan, atau kemenangan atas musuhmu, tetapi engkau meminta hikmat, maka justru semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Lalu akhirnya betul dalam kehidupan Salomo. Salomo menjadi raja yang sangat dihormati. Di antara raja-raja yang disebutkan di sejarah suci, tidak ada yang melebihi Salomo, baik sesudah maupun sebelumnya. Nah gitu. Dia mendapatkan kekayaan, dia mendapatkan kehormatan, dia mendapatkan wibawa, kenikmatan, hampir segalanya dia punya lah, seperti itu sebagai seorang raja itu. Karena yang diminta adalah hikmat. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa hikmat itu luar biasa. Ya. Nah, sekarang yang disebut hikmat itu diartikan sebagai apa? Dalam bahasa Indonesia kadang-kadang sering diterjemahkan sebagai kebijaksanaan. Tapi kalau kita mencermati, ternyata di terjemahan kebijaksanaan itu tidak sepenuhnya tepat. Kebijaksanaan itu bagian dari hikmat. Tapi hikmat tidak bisa diterjemahkan sebagai kebijaksanaan. Tidak bisa. Ya. Lalu hikmat juga sering dikaitkan dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bagian dari hikmat. Bahkan kecerdasan itu juga bagian dari hikmat. Tapi hikmat itu bukan kecerdasan. Tapi kalau orang berhikmat, pasti orangnya cerdas. Nah, seperti itu. Nah, itu loh. Nah, jadi kalau begitu terus yang disebut hikmat ini apa? Saya memahami ada kata dalam bahasa Jawa itu mungkin bisa untuk menerjemahkan kata hikmat, yaitu kata waskito. Pak Harjanto lebih memahami bahasa Jawa. Waskito, orang yang waskito itu, kawaskitan itu lebih dari kawicaksanan. Ya, hikmat itu lebih dari kebijaksanaan. Seperti itu. Nah, dan yang namanya orang waskito itu bisa memperkirakan segala sesuatu dengan tepat. Seperti itu. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, orang yang disebut memiliki hikmat itu orang yang tahu apa yang harus diperbuat dan tahu apa yang harus tidak diperbuat. Itu kesimpulan yang saya buat. Ya. Dan hikmat itu selalu dari Tuhan asalnya. Hikmat itu selalu berpijak pada kebenaran Tuhan. Kalau kepada kejahatan tidak bisa disebut hikmat. Mungkin kebijaksanaan. Karena kadang-kadang ada bijaksana itu bisa bijaksana, bisa bijaksini, saudara ya. Atau kebijakan itu. Orang korupsi secara berjamaah, mengerjakan proyek, kemudian korupsi bersama-sama, lalu mereka mengistilahkan, ini kita ambil kebijaksanaan. Nah itu, makanya kata bijaksana ini masih bisa dipergunakan untuk kejahatan. Tapi kalau hikmat itu tidak bisa. Hikmat selalu dilandasi oleh takut akan Tuhan. Makanya dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Makanya sejarah suci mencatat bahwa orang yang memiliki hikmat itu mendapatkan semuanya. Itu karena dia waskito tadi. Dia berpegang kepada kebenaran. Nanti ini akan semakin mengerucut menjawab pertanyaan Pak Pringgo Sri Harjanto. Bahwa takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan, takut akan Tuhan permulaan segala hikmat. Jadi pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari hikmat. Bagi orang beriman, dalam ayat ini tidak bisa dipisahkan. Orang beriman tidak boleh hanya memiliki pengetahuan saja, tapi harus memiliki hikmat. Ya, karena hikmat itu tahu apa yang harus dikerjakan dan tahu apa yang harus tidak dikerjakan. Kalau hanya sekedar orang pandai, banyak orang pandai tapi kelakuannya ngawur. Nah, semakin jelas toh sekarang apa arah dari ayat firman Tuhan ini diberikan kepada kita. Ya. Jadi kalau hanya orang memiliki banyak pengetahuan tetapi tidak berhikmat, sia-sia. Itu. Ya, dalam hidupnya orang itu
bisa tidak berhasil, tidak mencapai kesuksesan. Coba aja besok mungkin sebagai jawaban yang akan lebih jelas lagi besok. Jadi ini bagian keempat, besok bagian kelima dengan judul yang sama. Takut akan Tuhan, mengapa permulaan pengetahuan. Ini bagian yang keempat ya, saudara. Dan kita sudah meneliti sampai kata hikmat. Besok akan kita teliti kata bodoh dalam hubungannya dengan pertanyaan dari Pak Har ini. Jadi akan lebih jelas lagi besok. Kenapa takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat dan permulaan pengetahuan. Nah, tapi setidaknya saat ini kita sudah memahami tentang hikmat. Jadi hikmat itu berharga, hikmat itu melebihi pengetahuan, dan hikmat itu harus dimiliki oleh orang beriman. Karena hikmat itu selalu berasal dari Tuhan. Ya. Karena itu maka saya mengetengahkan nilai. Jadi setiap renungan firman Tuhan itu saya mengetengahkan ada nilai yang harus kita ambil. Makanya bahkan dalam menjawab pertanyaan ini saja juga saya mengetengahkan nilai-nilai toh yang harus kita ambil dalam setiap renungan, saudara ya. Walaupun pertanyaan ini belum terjawab sepenuhnya. Harap sabar Pak Har ya. Saya berharap dengan pemahaman yang lebih rinci semacam ini, maka kita nanti memiliki pemahaman yang maksud saya lebih pas, lebih benar, sehingga kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi nilai yang saya ketengahkan dalam renungan sore hari ini bunyinya begini. Jika ingin menjadi orang yang berhasil, maka orang beriman harus memiliki hikmat. Sekali lagi, jika ingin menjadi orang yang berhasil, maka orang beriman harus memiliki hikmat. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri dengan doa. Kita melayani Tuhan dengan doa, yaitu berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam kehidupan kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang kita laksanakan pada hari-hari yang sama setiap hari pada jam 5 pagi. Yang doa pagi temanya berbeda, meneliti seluruh isi kitab suci sambil direnungkan, dan waktunya lebih panjang, lebih rinci seperti itu. Kalau yang doa malam lebih sederhana, biasanya meneliti satu poin yang kita renungkan, dan juga nanti banyak orang, puji Tuhan. Nah, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.